Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, saya dalam kesempatan ini ingin melanjutkan tentang nama Allah yang baik atau disebut dengan Asmaul Husna. Dari nama itu yang ke-25 adalah Al-Mudillu. Allah ini maha menghinakan atau merendahkan. Kepada siapa Allah merendahkan tentu adalah likulli man asahu innal mudilla huwallazi yalhaqud dilla bima yasha min ibadihi. Allah akan merendahkan kepada orang-orang yang liman asahu, bertira menentang Allah. Jadi baik orang-orang yang beriman maupun tidak, dalam kehidupannya kalau selalu menentang Allah, perintah Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, maka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ini ada liman yasha min ibadihi, berlaku bagi hamba-hambanya. Tapi kalau Allah itu menghendaki, kalau menghendaki ampunan, akan diampuni mereka-mereka ini. Inilah sifat-sifat Allah yang Al-Mudillu, maha merendahkan ini. Untuk itu bagi orang yang sudah takwa, mempunyai dasar iman, harus berhati-hati dalam rangka bermaksiat, dalam rangka menentang Allah. Tentu taubat harus mengiringi pada orang-orang tersebut kalau ingin mendapatkan permaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah As-Sami. Ke-26 ini Asmaul Husna bagi Allah disebut dengan As-Sami. As-Sami ini maha mendengarkan. Jadi Allah itu maha mendengar dari apapun yang bersuara tidak keras, yang keras maupun yang tidak ada suaranya. Sangat-sangat mendengarkan terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah ini. Maknanya huwallazi yasma'us sirra wan najma sawa'un indahu al-jahra wal khufat wan nutku was sukutu. Jadi baik suara ada suaranya atau tidak, ini Allah sangat mendengarkan, termasuk tidak ada terdengar suara. Ini yang membedakan telinga hewan, telinga manusia bagi sifat-sifat pendengar Allah. Kalau manusia itu kalau sudah tidak ada suara tidak bisa mendengarkan apa maksudnya ini. Tapi kalau Allah tidak ada suaranya, bahkan di dalam hati pun ini sangat mendengarkan. Untuk itu dalam anjuran Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku akan aku kabulkan sembatanmu walaupun tidak bersuara. Tadarruan wa khufyah, asal berdoanya dengan sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, walaupun wa khufyan, dengan lirih-lirih tidak samar, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi pendengaran Allah, cara mendengarkan Allah ini bahkan wanutku wasukutu, baik
diam pun di dalam suaranya, di dalam hatinya, kalau ada terbenak pikiran dalam hatinya akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Asy-Syura ayat 11 Allah berfirman, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyamai sifat sami Allah, sifat mendengarnya Allah. Walaupun orang yang memakai alat-alat pendengar sangat tajam, kedua telinganya mendengarkan, tidak bisa menyamai sifat as-sami dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Allah. Untuk itu kita harus meyakini bahwa apapun yang kita panjatkan kepada Allah, kita ucapkan secara tidak keras kepada Allah, sampai apa yang ada di dalam hatinya itu Allah akan mendengar dan mengetahui apa yang kita masukkan di dalam hati kita ini. Itu sifat-sifat as-sami Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada duanya. Kalau manusia untuk mendengarkan bertambah umur, bertambah usia itu akan berkurang, bahkan memakai alat-alat pendengar. Ini karena memang keterbatasannya, karena memang rasa doifnya. Akan tapi Allah selamanya tidak pernah tidak mendengar apapun, sampai kepada hewan-hewan yang menyuarakan yang mungkin manusia tidak memahami bagaimana suara hewan-hewan itu. Saya ingat pada saat Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu berjalan, lantas menginjak kakinya kepada semut-semut yang berjalan. Lantas semut-semut itu menyuruh temannya beranjak menjauh daripada Nabi Sulaiman. Itu bicaranya dengan komando semut itu. Lantas Nabi Sulaiman itu tertawa karena mendengarkan. Walaupun sifat mendengar yang diberikan oleh Nabi Sulaiman atas hewan-hewan itu, tapi tetap tidak seperti sifat as-sami Allah. Maka semut itu memerintahkan temannya dan kerabatnya untuk masuk ke liang, agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tertawa mendengar semut-semut semacam itu. Inilah kelebihan Allah atas mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Di antara salah satunya adalah bisa mendengarkan suara semut-semut pada saat itu. Tapi sekali lagi itu hanya pemberian Allah kepada para nabi, para rasul, bukan kepada para manusia yang lain. Karena itu mukjizat. Mungkin ada karomah kepada para aulia. Itu kadang-kadang 1-2 orang yang bisa tahu sifat watak hewan-hewan ini. Sekali lagi, sifat Allah al-mudillu, merendahkan, ini adalah bukan kepada orang-orang yang ingkar, yang kafir, yang musyrik saja, tapi juga kepada orang-orang yang beriman. Kalau melakukan maksiat kepada Allah ini akan direndahkan oleh Allah. Na'udzubillah min dalik. Juga kepada as-sami, kita harus ingat bahwa Allah Maha mendengar apa yang kita mintakan, apa yang kita harapkan, semuanya akan didengarkan dan diijabai atas doa-doa tersebut. Itulah Bapak Ibu sekalian tentang Asmaul Husna yang ke-25 dan ke-26. Mudah-mudahan saja walaupun sifat amudilli ini kita juga tidak termasuk golongan orang-orang yang maasi, selalu menentang Allah, berdurhaka, berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat as-sami Allah, apa yang kita lakukan, kita doakan, kita bacakan kepada Allah ini selalu dikabulkan doa-doa ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya kira sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan mari kita akhiri dengan baca umul kitab ala hadiniyah fi kulli natin sholihah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Muhammadin fil waqin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi ma'isyatina bi rahmatika arhamar rahimin wa barik lana fi jam'iyatana hadza khassa jamiatil unisma Malang bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin.